Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, terima kasih kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya ke kerabat, ke teman, ke sanak saudara dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan saudara-saudara sekalian menyimak berita informasi berikut ini dengan seksama, jangan di skip. Terima kasih. Silahkan. Pak Prabowo resmi hari ini tanda tangan peraturan baru ekspor sawit, batu bara, ferroalloy wajib lewat BUMN mulai Juni. Kalau lu pegang saham komoditas, ini hal yang harus lu tahu sebelum market buka besok. Market langsung bereaksi, IHSG langsung turun. Bahkan pas Prabowo lagi pidato, market sempat turun nyampe 2,4% ke level 6.300. Bahkan ini yang terjadi sama saham-saham komoditas. Jadi kita harus bedah dulu kebijakannya. Lalu gak lupa juga ilmu-ilmu dagingnya. Sini ikut gua. Pertama kita bakal kupas kebijakannya dulu biar kalian semua gak bingung lagi sebenarnya ada apa sih. Fakta yang pertama itu skema ekspor jadi berubah total. Ini skemanya yang tadinya perusahaan bisa langsung jual ke pembeli global, sekarang perusahaan harus lewatin BUMN ekspor baru ke pembeli global. Bayangin nih, lu punya barang mangga lah, let's say kayak gitu. Yang tadinya lu bisa langsung jual mangga itu ke tetangga, sekarang harus lewat paman lu dulu. Wajib duit jual mangganya sih tetap ke lu ya, tapi tetap wajib lewat paman. Tapi ini gak langsung berlaku semua. Ada dua fase. Pertama, masa transisi 1 Juni sampai 31 Agustus. Ini masa belajar. Perusahaan masih boleh jualan sendiri, tapi udah mulai dititipin ke BUMN pelan-pelan. Fase kedua mulai 1 September 2026, BUMN jadi eksportir tunggal 100%. Perusahaan gak bisa jual langsung pokoknya, titik. Dan batas akhir masa peralihannya adalah 31 Desember 2026. Kenapa pemerintah ribet bikin aturan ini? Tanya sih karena selama ini banyak perusahaan yang dalam tanda kutip nakal ya. Yang pertama itu ada perusahaan lapor harga ekspor lebih murah dari aslinya. Yang kedua ada transfer pricing. Ini tuh kayak pura-pura jual harga murah, padahal pas udah di luar negerinya itu dijual mahal. Yang ketiga itu ada pelarian devisa. Ini tuh udah dapat duit dari ekspor tapi duitnya disimpan di luar. Masalahnya gak semua setuju sama ini. Bahkan pakar ekonomi itu ada yang bilang ini rawan rente. Rente itu ibarat dapat untung tapi bukan dari hasil bikin produk, tapi dari hasil jaga pintu. Ibarat nih lu parkir di Alfamart, nah si tukang parkirnya gak jaga helm lu, tapi dia dapat uang. Intinya dia dapat untung tapi cuma dari posisi penjaga pintu. Masalahnya kita sempat punya kasus serupa pas tahun 1990 pas pemerintahan Orde Baru, ada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh. Itu mekanismenya sangat mirip dengan BUMN ekspor sekarang. Bedanya dulu tuh petani cengkeh dilarang ngejual langsung ke pabrik rokok, tapi harus melalui badan itu dulu. Masalahnya hasil dari badan itu alih-alih mensejahterakan, justru harga cengkeh di petani turun dari 20 jadi 2000 doang karena dimonopoli sedemikian mungkin agar murah. Akhirnya didesak IMF dan total rugi negara tuh 3 triliun. Terus gimana buat kita yang punya uang di pasar saham? Caranya kalian cek akun TikTok gue dan kalian tonton semua video cara analisa saham. Gue udah banyak bahas mulai dari broker summary, bid over, dan lainnya biar kalian tuh tahu oh di market yang pesimis gini ada gak sih saham yang ditahanin harganya atau yang lagi di diskon. Gue juga bisa banget bahas fundamental dan makroekonomi kayak gini. Gue temen kalian, gue selalu ada di pihak retail. Gue bantu retail biar gak analisa kayaknya lagi. Makanya jangan lupa follow akun gue di sini. Pemerintah kita baru aja bikin aturan ekspor sumber daya alam strategis harus lewat BUMN. Gue jelasin dua sisinya ya. Di satu sisi, ini tuh niatnya bagus banget. Negara pengen devisa nggak bocor, pajak lebih kekontrol, dan Indonesia itu punya bargaining power yang lebih kuat. Karena selama ini, kita tuh kaya sumber daya alam, tapi banyak duitnya tuh lari ke luar negeri. Di sisi lain, kebijakan ini bikin takut capital market. Soalnya, kalau semua lewat satu pintu, pertanyaannya, siapa yang pegang pintunya? Pada takut, kalau terpusat, itu makin besar resiko birokrasi sama permainan kenal orang dalam. Dan investor itu paling takut sama aturan yang berubah-ubah dan susah diprediksi kayak gini. Jadi, ini tuh nggak sesimpel anti-nasionalisme atau pro-asing. Kalau negara terlalu lepas, SDA kita bocor. Tapi kalau terlalu dominan, itu pasar modal bisa kabur. Jadi gimana menurut lo? Password titik tengah. Kalau sawit sama batu bara dikontrol pemerintah, siapa yang paling untung? Pemerintah sih niatnya baik ya, bisa mencegah kebocoran devisa, ya pajak juga jadi lebih rapi, harga juga mungkin lebih terkontrol. Tapi ini mungkin apakah jadinya monopoli? Semua diatur pemerintah. Berarti seluruh perusahaan yang bergerak di bidang batu bara dan sawit itu harus deal dengan pihak luar negeri melalui BUMN atau pemerintah. Jadi pemerintah itu sebenarnya nyaloin. Belum lagi birokrasi yang berbelit-belit.
Coba bayangin, semua perusahaan yang begitu banyak ngantri semuanya, harus melewati birokrasinya pemerintah kita. Menurut lo orang, ini langkah yang bagus, apa langkah yang kurang tepat dari pemerintah? Kemarin IHSG merah loh, gara-gara berita ini. Mungkin ya investor itu atau trader itu malas banget kali deal sama pemerintah yang terkena lelet itu. Beribet, banyak birokrasinya, banyak pintu yang mesti diisi. Yang akhirnya juga mungkin bagi trader juga margin mereka juga tergerus, keuntungan mereka juga tergerus. Secara perusahaan kan mesti untung. Sekarang ada mulut lagi yang mesti diisi, begitu. Jadi menurut lo orang nih, ini langkah yang tepat gak sih? Coba tulis di kolom komentar. Efek dan dampaknya apa? Kenapa sih Indonesia itu perlu bikin BUMN baru di bidang ekspor? Emang sepenting itu ya? Selama ini tuh ada masalah yang jarang orang bahas guys. Ternyata masih ada kebocoran uang negara dari sektor ekspor. Jadi tuh ada oknum yang mainin laporan harga jadi kelihatannya tuh kecil. Padahal mah gede guys. Akibatnya nih guys ya, pajak yang masuk ke negara ini tuh jadi nggak maksimal. Nah menurut gua ini tuh pentingnya adanya BUMN khusus di sektor ekspor ini guys. Jadi nanti si BUMN yang baru ini tuh tugasnya tuh untuk mengelola dan juga untuk mengawasi guys, agar semua transaksi ekspor itu tuh dilakukan dengan adil, jujur, transparan, dan sesuai dengan realita gitu. Selain itu juga Indonesia tuh butuh sistem data ekspor yang rapi. Karena katanya sekarang itu tuh datanya tuh masih tersebar dan belum terintegrasi guys. Dan dengan diadakannya satu pusat atau bisa disebut sebagai National Trading House, semua data tuh bisa dikumpulkan menjadi satu gitu guys. Jadi pemerintah tuh bisa ambil keputusan yang lebih akurat gitu guys. Yang paling penting menurut gue ya guys ya, ini tuh kan soal keadilan gitu guys. Biar para pelaku usaha yang jujur nggak kalah gitu guys sama pelaku usaha yang curang. Dan juga soal bargaining power guys, biar Indonesia tuh nggak terus-terusan ditekan sama pembeli luar dalam menentukan harga gitu guys. Jadi intinya guys, ini tuh bukan buat ngatur harga seenaknya guys, tapi buat bikin sistem yang lebih adil, transparan, dan juga pastinya untuk menguntungkan Indonesia gitu guys. Siapa yang hari ini nonton pidatonya Pak Prabowo? Ada regulasi baru tentang ekspor dari pemerintah loh. Jadi, mulai bulan Juni, sebagian proses ekspor komoditas SDA dilakukan melalui BUMN, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Tujuan utamanya, mengkonsolidasikan perdagangan komoditas strategis, memastikan devisa hasil ekspor masuk dan tercatat di Indonesia, memperkuat pengawasan terhadap ekspor dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara. Komoditas yang terdampak batu bara, nikel, bauksit, tembaga, emas, CPO, jadi nggak otomatis berlaku untuk semua produk ekspor ya guys. Buat kalian yang belum tahu apa yang berubah bagi eksportir. Sebelum kebijakan, eksportir berhubungan langsung dengan buyer. Pembayaran diterima langsung, dokumen diurus sendiri, atau melalui freight forwarder. Setelah kebijakan, sebagian transaksi dapat difasilitasi melalui BUMN, pembayaran dapat melalui mekanisme terpusat, pelaporan devisa lebih terintegrasi. Manfaatnya bagi negara, kontrol devisa lebih kuat, transparansi meningkat, penerimaan negara lebih optimal. Bagi eksportir, potensi dukungan pemasaran global, akses ke buyer yang lebih besar, dan dukungan pembiayaan dan logistik. Tapi ada tantangannya nih guys, ada resiko penambahan birokrasi, adaptasi buyer luar negeri, kecepatan transaksi, kepastian biaya layanan, dan integrasi sistemnya seperti apa. Dari sisi eksportir, udah pasti kita harus memastikan ada biaya tambahan apa aja nih dengan diberlakukannya sistem integrasi dengan BUMN ini. Jadi sebetulnya kebijakan ini serupa dengan model National Trading Company yang digunakan beberapa negara untuk komoditas strategis. Fungsinya adalah memastikan bahwa sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Tapi jangan lupa, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada efisiensi sistem, kecepatan pelayanan, transparansi biaya, dan yang lebih penting lagi adalah kepercayaan para buyer. Menurut kalian gimana? Kita diskusi di komen. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton, menyimak video pada kesempatan kali ini. Itu dia berita informasi yang dapat kami sajikan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan nantikan berita informasi terbaru selanjutnya. Terima kasih.